Pak, duluan Pak. Assalamualaikum. Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, guys semua. Semoga sehat selalu. Aduh ya Allah, Eko. Sekarang pulang agak telat ya guys, karena ada urusan dulu. Kita setting dulu. Ini nyala. Udah nyala semuanya. Motor nih harus dicek dulu remnya guys. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang itu hari kedua malam di area yang baru guys. Alhamdulillah berjalan lancar. Ya masih beradaptasi lah dengan mekanisme di sini gitu kan. Yang masih beradaptasi. Kemana Pak tuh Pak? Ya seiring berjalan waktu saya bakal paham mekanisme yang ada di Allah Akbar di area baru ini. Jadi di sini gue mau cerita dulu nih guys. Kemarin itu gue ngeplog bener-bener rewel. Diawali dengan ban belakang itu bocor gitu kan. Setelah itu ban bocor ya biasalah beli bensin. Setelah beli bensin, rupanya mungkin setelah beli bensin tuh si kamera gua tuh kan HP ini tuh pakai ini ya, pakai penutup kamera tuh. Terus posisinya tuh kebalik. Jadi si penutup kameranya tuh ada di atas, kamera di bawah. Alhasil kayaknya ketika kena lubang di jalan gitu kan ketutup, dan gua itu ngobrol lama banget di sana tuh. Ngobrol lama banget, ini tuh. Pas dicek ternyata kamera tertutup. Sebel nggak tuh guys? Udah mah ban belakang itu bocor 15.000 lah kalau nggak salah. Terus beli bensin, konten ini kamera ketutup. Dari semalamnya tuh memang gua tuh udah ngeplog jangan ya, atau nanti pas malamnya aja gitu kan. Udahlah ngeplog aja, lumayan konten kan, siapa tahu dapat yang aneh-aneh jalan atau gimana gitu kan. Alhasil ngeplog lah, ternyata benar feeling aku malas tadi malam tuh ya gitu. Ya sudahlah, akhirnya cuman beberapa menit mungkin, karena pas waktu ban itu ditambal, gua nggak lanjut ngeplog gitu, karena ya gua pikir durasi lah kepanjangan nantinya. Untuk sekarang kamera udah posisi ya mudah-mudahan presisi lah, aman gitu kan. Terus yang terakhir itu mikrofon itu habis baterainya. Kesel banget itu di situ. Udah makin kesel. Udah cerita panjang lebar pokoknya. Tapi nggak apa-apa lah, masih disyukuri masih ada video yang record gitu kan. Jadi ceritanya ini bisa dibilang part kedua gitu. Part kedua dari video lanjutan yang kemarin itu yang gagal gitu. Padahal ini tuh ya udah hari kedua turun pagi di tempat kantor yang baru gitu guys. Dan untuk cuaca saat ini cukup cerah, membiru. Seperti saya bakalan istirahat dulu di rumah, nanti ya tidur 3 jam atau 4 jam lah. Nanti bakal lanjut nge-grab gitu kan guys. Karena ya gini, kalau awal masuk kerja tuh harus punya bakal terus-terusan guys. Dalam artian gajian masih lama, sekarang masih tanggal berapa kan, masih di minggu pertama kalau nggak salah. Jadi yang lain mah yang udah gajian ya mungkin ada lah, masih ada uangnya gitu. Sebenarnya saya belum gajian pertama juga belum. Alhasil ya udah kita nyari tambahan lagi aja gitu kan. Karena pada dasarnya laki-laki itu guys, kalau dalam usaha itu nggak cukup gitu, nggak cukup satu lubang gitu guys.
Jadi sebisa mungkin ya kalau lu udah dapat kerjaan ini ya pasti harus jadi tambahan lagi gitu. Karena ya gitu, tuntutan lu tuh gede, tuntutan seorang laki-laki itu gede gitu kan. Lah kok gua jadi curhat ya gitu. Nggak apa-apa lah. Kok semua apa, lagian semua kepala rumah tangga tuh pasti merasakan. Jadi sobat kalian yang masih lajang nih, laki-laki nih tentunya nih, yang akan menjadi seorang suami, seorang ayah nantinya gitu kan. Jangan puas hanya mengandalkan satu pekerjaan atau enggak satu pendapatan atau satu penghasilan, guys. Kalau bisa tuh ya udah, kerjaan lu tuh per bulan nerima uang sekian, tapi lu nggak usah ganggu gitu. Lu nggak usah ganggu, lu nggak usah minta dari uang itu pure uang buat istri aja gitu, buat orang tua kalau masih ada gitu kan. Nah lu nyari tambahan buat hari-harinya tuh ya cari aja, bisa kan kalau sekarang tuh bisa sambil jadi driver online gitu kan, atau enggak sampingan apa gitu kan, freelance ketika waktu kosong. Karena ya gitu guys, itu tuh nambah banget lah gitu kan. Ya contohnya seperti gua gitu kan, sekarang gua tiap pulang kerja pasti nyempetin konten di jalan kayak gini lah ya, mudah-mudahan lah rezekinya juga ada gitu kan guys ya. Selain dibalik kalau libur itu kan gua jadi driver online kan gitu kan, kadang nge-grab, kadang nge-inDrive atau enggak Gojek gitu kan. Jadi ya lumayan buat tambah-tambah buat bensin, atau kalau kalian yang perokok buat ngerokok gitu kan. Apa salahnya sih nyari sampingan gitu kan. Cuman tetap dalam batas kadar tertentu, lu nggak usah maksain gua harus punya uang besar banyak gitu, uang banyak sampai kondisi fisik lu itu nggak lu perhatiin. Jadi sekiranya kalau lu capek hari ini buat nyari tambahan, ya udah lu istirahatin aja, gak usah lu paksain juga gitu. Bahaya nantinya kalau kalian misalkan lagi gak enak badan atau apa sih ya, kurang fit lah intinya, jangan paksain untuk nyari tambahan. Mending istirahatin aja karena ada kerjaan yang harus difokuskan kan. Jadi ya udah gitu, mungkin di kesempatan lain harinya aja lo kalian apa nyari tambahan lainnya gitu guys. Nah kalau misalkan gini ya, sekuat apapun kita gitu kan, sekuat apapun kita dalam mencari rezeki, jika dipaksakan itu tidak akan baik, hasilnya tuh nggak akan baik gitu. Ada mungkin apa ibaratnya kalian memaksakan, ya gua bisa, gua sanggup gitu kan. Bentar ini kasihan nih Pak, standar Pak. Oke, lanjut lagi. Jadi kalau misalkan kalian memaksakan untuk nyari tambahan dengan apa ya, kalau kata Sundanya mah dur-duran gitu kan, nggak kenal waktu, nggak kenal situasi, itu nanti ya kalian juga yang rugi. Kalau misalkan kalian tumbang atau sakit, ya istri kalian, anak kalian mau gimana gitu kan. Jadi tetap aja yang jadi korban tuh anak istri gitu. Dan gue sempat mau bukan sempat mau ya, gue mau cerita juga gitu kan. Sebelum ke area ini tuh jujur gue tuh di tempat yang lama itu udah paling enak lah. Sebagai satpam itu paling enak gitu guys. Gaji kita UMR, BPJS ada, dengan kondisi di kantornya itu friendly lah. Jadi udah friendly, enak, nyaman banget gitu kan. Pokoknya udah di zona nyaman aja lah. Cuman pada satu sisi nih guys, bukan satu sisi ya, satu hari gitu kan, ketika mau menginjak hari Lebaran, nah dari sanalah gue belajar banyak tentang kehidupan, tentang caranya menjadi seorang satpam juga. Jelas tentang membaca karakteristik seseorang dan situasi bagaimana tuh di tempat kerja gue yang dulu guys. Malahan gue belajar mobil pun di tempat gue yang kerja yang lama gitu, yang dulu gue maksain belajar mobil karena kan ada beberapa
apa bukan beberapa, karena banyak karyawan yang bawa mobil, terus ketika mobil parkirannya penuh, ada konsumen pengen parkir atau enggak mobil yang mau keluar tapi kehalangi, kan susah, bikin kerja capek gitu kan. Kalau nggak bisa pakai mobil. Alhasil gua ngulik di YouTube, eh, belajar lah tata cara naik mobil metik gitu kan awalnya. Ya seiring berjalan waktu belajar karena ada kemauan, akhirnya saya bisa, gua bisa dan gua lancar gitu kan. Jadi sesuatu yang apa ya, pembelajaran tuh banyak gua di tempat kerja yang lama tuh, dari hal segi positif negatifnya gitu kan. Ya cuman mungkin rezekinya memang udah cukup sampai sana guys, jadi ya gimana lagi gitu kan. Yang penting gua nggak ada masalah apapun dengan pihak manajemen areanya gitu. Memang masalah gua tuh ada di outsourcingnya gitu kan. Cuman ya udahlah, itu tuh jadiin bumbu kehidupan dan jadiin pelajaran supaya ke depan itu gua nggak gitu lagi. Jadi lebih lebih elegan lagi lah dalam menghadapi masalah seperti yang kemarin itu gitu kan. Ya harapan gua untuk tahun ini atau di tempat kerja yang baru ini tuh mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelumnya, dan gua pun bisa melakukan hal-hal yang terbaik lagi gitu buat semua dan bermanfaat bagi anggota gua. Kebetulan gua di sana menjabat sekarang itu pure danru dengan gaji yang berbeda itu pastinya, nggak kayak yang di tempat lama. Gua dibilang disebut danru tapi enggak, tapi gajinya sama tapi kerjaannya beda gitu. Ya, beda tuh ya, semua saya tangani, perihal absen, rollingan, ini itu gua yang pegang guys dulu tuh, tapi gajinya sama gitu kan. Aneh kan, kalau danru tuh jelas beda karena ada tunjangan jabatan gitu. Tapi nggak apa-apa, banyak pengalaman, jadi mungkin gua gaji sama tetapi pengalaman gua beda gitu. Alhasil ketika gua ngelamar, gua mencantumkan pengalaman gua yang pernah gua alami tanpa ada tambah atau kurangnya. Ya HRD sekarang tuh menjadiin gua danru lah di sini. Ya walaupun gua baru berapa hari, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru jalan 6 hari guys. Ya 6 hari belum ketemu dengan grand manajernya yang sekarang, tapi ya mudah-mudahan positif lah hasilnya. Dan ngomong-ngomong, ini jalan Kopo macet guys. Ya resiko kalau kesiangan pulang lah gini, macet, jadi gimana lagi, harus dinikmatin aja sekarang mah. Kalau dulu kan pulang nggak macet, paling macet tuh dari Antapani doang, jalan Jakarta. Kalau sekarang mah dari sininya juga udah macet gitu. Ya banyak lah hal positif yang gua ambil, dan alhamdulillah beberapa mulai step by step gua lakuin di tempat yang baru gitu kan. Karena bagi gue itu caranya berhasil gitu. Intinya satu sih guys, kalau kita berada di tempat yang baru itu, kita jangan gerasa kerusuk ambil tindakan guys. Kayak misalkan gini, gue sekarang menjabat sebagai danru. Ketika ada keanehan di dalam anggota satpam atau di anggota kita yang baru ini, kita langsung tindak sebagai danru gitu, kayak tindak A, B, C, D, nggak boleh dah. Jadi nggak boleh guys. Jadi kita tuh harus lihat dulu ini masalahnya tuh seperti apa, apakah sama dengan yang dulu, apakah beda gitu kan. Kadang ada satu masalah yang terlihat sama dengan yang kita pernah alami, padahal itu beda gitu, beda konteksnya. Jadi harus ditelaah lagi lah gitu kan. Jiwa intelijennya harus ditingkatkan lah kalau sebagai jahitan itu. Dan kita tuh sebagai danru nggak boleh berpihak kepada satu anggota. Ingat guys, ketika ada laporan dari anggota A tentang si anggota B, kita langsung hajar ke anggota B, nggak boleh. Kita telan dulu laporan tersebut, kita punya simpan dulu gitu kan. Nanti kita telah lagi apakah benarkah si B ini berbuat seperti ini, seperti apa yang si A ceritakan pada kita. Mungkin si B ini punya alasan tertentu, kita coba cek dulu alasannya gitu, kenapa bisa berbuat seperti ini atau itunya. Terkecuali memang sudah terlihat melakukan hal fatal dan jelas buktinya, baru kita tindak gitu kan.
Tapi jika hanya sekedar omongan, ya kita pun harus melihat kebenarannya itu gitu, mencari kebenarannya apa benar atau tidak gitu kan. Jadi harus benar-benar bijaksana dalam melaksanakan keputusan lah, melakukan keputusan itu benar-benar harus selektif guys. Tapi alhamdulillahnya itu gua di tempat yang lama itu sempat beberapa sering ngobrol dengan tim PNC yang lebih senior dulu tuh, dalam ya tidak sengaja, cuman mereka ngasih ilmu mereka gitu guys dalam menseleksi karyawan. Ini orangnya seperti apa, dia tipikalnya seperti apa gitu kan. Kok jadi tahu gitu ketika first apa yang awal ketemu itu first impression gitu kan. Oh ini ternyata orangnya sama nih kayak yang pernah gua temuin waktu dulu, karena sifatnya kayak gini pasti bakal kayak gini gitu. Dan itu rata-rata hampir mirip juga guys, hampir seperti itu. Jadi secara tidak langsung pembelajaran psikologi itu wajib kita dalami guys, wajib kita dalami, karena memang sebagai security itu garda terdepan, kita bisa mengantisipasi sejak dini gitu. Jadi sejak pertama bertemu tuh kita sudah bisa analisa ini orangnya kayak mencurigakan misalkan, tapi ini orangnya baik, udah kita tuh bakal bisa kebaca gitu guys. Jadi buat kalian tuh yang sekarang ngejabat sebagai anggota security atau jabatannya sebagai anggota gitu kan, jadi jangan hanya datang kerja lalu pulang, tapi cari ilmunya gitu kan. Banyak ilmu di sana, karena ya satpam itu bisa dibilang orang dalam guys, ngerti nggak? Jadi satpam itu kita tuh orang dalam gitu. Sekarang kalau misalkan satpam ya, kita tektokan pasti dengan tim PNC gitu kan. PNC itu kan sebagai pengatur ritmenya perusahaan, karyawan, SDM gitu kan. Nah, kita tuh harus sering-sering sharing dengan mereka-mereka yang ibaratnya udah berpengalaman untuk meng-hiring orang-orang gitu kan. Jadi mereka tahu nih orangnya tipikalnya seperti apa gitu kan. Ini kalau ditempatin di sini dia nggak akan bisa gitu kan. Jadi kebaca guys. Nah kita tuh harus ya bukan nyari tahu ya, tapi lebih ke ya udah ngobrol aja lah, iseng-iseng ngobrol-ngobrol pengalaman. Nah nanti itu bakal kebuka juga guys, pengalaman-pengalaman itu tuh bakal kita rasain juga. Jadi nggak usah, jadi satpam tuh hanya cuman datang pagi-pagi, apel, patroli, perjawali gitu kan. Jangan tambahin lagi. Memang kalau dalam segi peraturan itu ada yang membolehkan kita ngobrol, ada yang tidak boleh juga, atau enggak hanya secukupnya saja gitu. Cuman ketika kita berada di satu area itu kan orang-orang itu beda-beda guys, dan waktu pun kita nggak akan sampai ya terus-terusan ada di plottingan gitu kan, atau ada waktu landainya, itu bisa dimanfaatkan kalian juga guys. Jadi ketika landai ada manajer atau staff tuh yang lagi gabut juga, ya cobalah diajak berkomunikasi gitu kan, ajak ngobrol, sharing. Nah itu tuh ilmu guys. Biar apa? Biar kita tuh sedikit-sedikit upgrade diri kita tuh gitu guys. Jadi nggak monoton bawaannya. Biasanya yang orang-orang yang nggak suka nanya gitu ya, nggak suka nanya itu ya gitu, kalau ada apa-apa tuh takut, panik, desak rusuk gitu guys. Kalau dia punya masalah tuh ya udah langsung diem, panik sendiri, desak rusuk, kerja pun jadi nggak fokus gitu kan. Tapi kalau misalkan kita belajar ilmu tenang gitu kan, seberapa apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, kuncinya tenang, bukan sabar ya, karena memang sabar itu tidak ada batasnya. Tapi kalau kesabarannya setipis tisu mah ngamuk oke gitu, bakal ngamuk kayak yang nama. Tapi tenang guys, jadi tenang itu kita tuh bakal kebuka lah semua masalah tuh. Kalau kalian lagi ngatasi satu masalah nih, kalian ngerasa kerusuk, panik, itu
pikiran pun jadi nggak jernih gitu kan. Tapi kalau kaliannya santai, gak gerasa kerusuk, tenang, step by step lah nyari masalah itu dari mana, dari awalnya apa, seperti apa, insya Allah semua masalah teratasi guys, jujur lah gitu kan. Jadi intinya mah jangan gerasa kerusuk, sabar aja kita, satu persatu bakal kebuka lah gitu jawabannya. Dan yang gua lakuin pun sekarang ya gua sabar gitu kan, gua sabar, gua insya Allah gua tenang gitu. Tapi masih tetap berproses gitu. Kadang ketika ya Allah, kadang ketika kita lagi ngadepin masalah tuh orang-orang tuh nggak sabaran, pengen itu cepat-cepat nemu jawaban dan langsung beres, tenang. Salah. Mending kalau misalkan memang treatmentnya itu benar dan mereka bisa melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan malah jadi bola liar atau blunder, malah jadi semakin memperkeruh masalah, kan jadi rumit guys nantinya. Ya enggak? Jadi ya udah, ketika ada kita menghadapi sebuah masalah, kuncinya hanya satu, tenang gitu kan. Dan biasakan ketika kita sedang ada masalah itu, kita pasti memikirkan bagaimana caranya gitu kan. Tapi ketika kita sudah menemukan bagaimana caranya seperti A, kita tuh harus siap dengan konsekuensi jeleknya dulu guys. Misalkan ini gua lagi jalan nih ke Antapani gitu kan, gua lagi jalan ke Antapani tapi gua nggak pengen cepat. Jalur yang tercepat itu ya lewat misalkan lewat Lui Panjang ke BKR ke sana, cuman resikonya agak sedikit macet atau banyak lampu merah. Sedangkan kalau lewat Soekarno Hatta, lampu merahnya hanya beberapa tapi kondisinya lama. Jadi pikirkan dulu hal terburuknya, siap nggak kita untuk menghadapi hal terburuknya. Jika hal terburuk itu terjadi, langsung bikin lagi planning A, planning B gitu. Apa yang bakal kita lakukan itu, potong jalan ke tempat lain kah atau enggak gitu kan. Nah seperti itulah, ketika satu masalah itu harus kita pikirkan itu hasil terburuknya dulu guys. Jadi kalau hal buruknya kita udah siap, ya udah, hal manisnya pun kita sudah jelas pasti siap dong gitu kan. Biasakanlah seperti itu, coba gerak. Jadi ya saya pun kayak gitu dulu, saya beberebetan, tapi gua siap nih, paling gua dikeluarin ya udah. Kalau gua dikeluarin berarti nggak satu misi sama gua gitu kan. Simpel, dan gua siap. Gua paling nyari lagi yang baru. Mungkin bukan rezekinya lagi di sini, mungkin rezeki cukup, ya udah. Alhamdulillah. Memang orang bilang tuh gua, lu kenapa sih kerja jauh-jauh amat, Antapani Kopo katanya gitu kan. Ya ini rezeki gua, kenapa gua tolak gitu kan. Jadi memang di tempat yang dulu udah aman, udah nyaman, ya mungkin Allah mau ngasih tantangan baru sama gua untuk diri gua itu makin upgrade, makin menjadi yang terbaik dari yang sebelumnya. Ya udah gitu, apa boleh buat gitu kan, kita terima aja dan kita jalani, intinya gitu. Karena ilmu tuh bukan hanya pas waktu di belajar saja, di pekerjaan tuh banyak ilmu yang bisa upgrade kita guys. Kita ngobrol dengan para sebagai gitu kan, kayak yang menjabat sebagai direksi, direktur, PNC gitu kan, dan tim senior satpam kita juga. Jadi banyak ilmu tuh, nggak usah takut. Sekiranya kalian udah nggak nyaman tempat kerja ini, ya apa, kalau misalnya kalian udah nggak nyaman di tempat kerja yang kalian tempatin sekarang tuh, ya udah, opsi pertama itu nyari jembatannya dulu, nyari penggantinya dulu, jangan dulu keluar gitu kan. Nyari dulu jembatannya, terus nanti bilangin ke tempat yang baru kalau kalian terima, minta waktu beberapa hari untuk membereskan administrasi di tempat yang lama. Nah barulah pindah. Di kebanyakan kan anak-anak sekarang tuh, gua nggak betah, keluar dulu gitu kan. Terus begitu keluar nganggur gitu kan, susah lagi nyari kerja gitu. Yang penting ketika kita resign itu, kita jangan bikin masalah lah.
jangan bikin masalah, dan jangan ada salah di kita gitu. Kalau misalnya memang udah nggak nyaman punya tempat yang baru, lalu eh, lebih bonafit atau lebih profit, ya udah kita secara profesional aja mengundurkan diri, ngomong kepada tim yang terkait, pamitan, karena kita mau punya kebutuhan yang lebih, jadi harus dapat kerjaan yang selarinya lebih gitu kan. Ya udah cerita aja, nggak usah main kabur-kabur gitu. Ada juga soalnya gue pernah menemukan gitulah beberapa staf atau karyawan yang dia punya tempat kerja baru, pas waktu gue gitu gajian nggak ada pamitan atau nggak ada apa-apa, tiba-tiba resign keluar, atau memang ada yang ke teman-temannya pamitan tapi ke pihak manajemen nggak pamitan, nggak ada kabar. Itu kan nggak baik gitu guys. Lu awalnya pun datang ke perusahaan itu dengan baik, pulang pun harus baik-baik gitu guys. Kalau misalkan udah baik-baik itu, ketika nanti kita nggak betah di tempat yang baru, kita kan mungkin si HRD pun bisa memikirkan lagi kita kembali gitu. Tapi kalau kamu keluarnya secara nggak baik, nggak ada kata pamit atau apa, tiba-tiba keluar, itu kan bikin nambahan kerja HRD ya. HR main kerja, terus di tempat kerja jadi pincang ibaratnya gitu kan, dan harus sesegera mungkin nyari pengganti kalian, sedangkan kalian pun nggak nge-handover dulu tempat yang lama ke yang barunya gitu kan. Jadi bikin orang lah, mempersulit orang kalau kayak gitu. Jadi kalau kita nggak betah sebisa mungkin ya kita pamitan aja lah guys, sesuai prosedur gitu. Jadi biar tidak menambah beban begitu guys. Karena ada pengalaman juga tuh, waktu itu ada beberapa ya anggota satpam juga yang masuk tiba-tiba gak beres gajian, keluar katanya gajinya nggak sesuai. Ya mungkin gajinya nggak sesuai kan juga lihat dulu performanya. Kalau performa lu nya memang segitu ya mungkin bayarannya segitu gitu kan sih. Jangan selalu menyalahkan sistem gitu kan. Tapi kita juga lihat profesionalnya diri kita sampai mana, cocok tidak menerima gaji UMR misalkan gitu. Guys, ini mau ke bengkel tapi males banget guys, bangun langsung ngojek gitu guys. Cuma kenapa sih pulang pergi selalu lewat sini, nggak pernah lewat Soekarno Hatta? Ya itu guys, satu lampu merahnya banyak yang lama gitu. Kalau di sini tuh sebentar-sebentar gitu. Paling beberapa yang nyampe 10 menit juga beberapa doang sih, gak hampir semuanya, karena kan jalan-jalan kecil gitu kan. Pengennya nyeritain ya masalah hidup gitu, cuman orang yang nonton ini juga banyak masalah, ngapain tambahin masalah kita gitu kan. Ya namanya juga hidup juga gitu, setiap orang punya masalah yang berbeda dan cara mengatasinya yang berbeda gitu. Walaupun ada yang sama, tapi biasanya kita tidak sama-sama saling tahu gitu. Enak seger, cuman ini pasti bakal panas banget ya. Cocok nih buat cuci nanti. Luluskah hatimu bila aku pernah menyakiti hatimu, maafkan aku, lupakanlah aku, namun jangan tinggalkan. Gua tuh kalau misalkan udah nggak ada bahan ngomong tuh kayak ngomong sama si kumpul, ya udah gini diam nyanyi bukan, karena bingung juga lah, bingung guys mau ngomong apa guys. Silau men. Mikrofon on.
terkira di sampingnya adalah hal terindah yang pernah kuimpikan, tak terkira di sampingnya. Pantaskah hatiku masih bisa bersamamu? Bingung guys mau ngomong apa lagi. Oh iya, kok tahun ini makin ribet ya kalau mau daftar sekolah anak SD itu. Ribet itu artinya gini, harus nungguin seleksi lewat online apa online gitu ya. Ya bagus sih mendigitalisasi, cuman kasihan aja sama yang orang tua siswa yang ibaratnya gaptek gitu kan, nggak bisa atau belum tahu caranya gimana, kasihan guys. Kadang suka ada oknum-oknum yang memanfaatkan, udah sama aku aja sini urusin minta sekian. Mending kalau orang berada, udah mainnya orang nggak punya, dicaloin juga dipintainnya lumayan gede gitu kan kasihan. Tapi sih kalau nggak salah nggak ada sih, cuman yang kalau dulu kan kalau pakai jonasi itu kadang ada yang orang dekat tapi yang keterima, yang jauh malah masuk gitu kan. Ada sih tapi itu lama banget gitu. Semoga Indonesia tuh semakin maju gitu kan. Terus ya mudah-mudahan nggak ada gaji yang di bawah UMR lagi lah, harusnya lebih gitu kan, mudah-mudahan supaya mendobrak pembelian barang pun ya harusnya kayak gitu sih. Sekarang tiap tahun dikasih BSU, jajaran uang bantuan dari pemerintah gitu kan. Ya masa sih harus nungguin itu, kalau mending tiap bulan bisa nyukupin keseharian. Ini kan 1 juta aja nggak cukup sehari itu, apa sebulan gitu. Malah kadang seminggu udah habis gitu kan. Sering ngumpet aja guys ya. Oh ya Allah. Semakin lama lagi lampu merahnya.
gue ngantuk kan jadi nggak fokus guys. Cinta dapat ketutup hati lun dapat membawa pandang boleh jimuku kering ramping lagi biola mempesona rasa berapa pangsan paket mata lun tak berubah disenging kagak malu tergoda timbul cinta lama dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena Dulu biar agak fresh karena prosesnya udah parah nih, udah ngantuk-ngantuk banget, pasti berat banget. Ini gue kaca helm dibuka guys, jadi agak kalau sedikit banyak noise ya mohon maaf ya guys, nampung soalnya saya tapi deket gitu mau istirahat, deket gitu mau istirahat udah mau deketin nih. Pelan-pelan dulu aja guys ya. Bahaya kalau ngebut guys. Bikin konten nanti lah kalau ada ide-ide lain tuh kita bikin konten baru. Yang lain maksudnya nggak cuman sekedar motovlog doang. Ya nge-vlog di mana gitu kan nanti ya guys ya. Mudah-mudahan ada rezekinya lah. Bisa lah, gue kan mau ke istri dulu tadinya. Ini bunyi apa ya? Kencing-kencing itu. Apa itu suaranya? Suara apa ya guys ya? Gua lupa guys, mau ke istri dulu tadinya. Si gua nungguin. Gua nggak bisa buka HP karena kan HP-nya lagi dipakai aja di kamera ini. Vlog. Biasanya gua habis ini langsung sambil nunggu ngantuk tuh sambil ngevlog apa
ngedit guys. Kok gue banyak typo banget ya, capek kayaknya badan gue. Otak sama mulut udah nggak sinkron guys. Pak, ini otak sama mulut udah mulai nggak sinkron, udah mulai nggak bersatu padu. Otak udah nyebut apa, mulut malah ngeluarin apa gitu. Ya udah guys, mungkin gua akhiri sampai sini ya guys ya, karena terlalu panjang durasi. Wah, ada elang mantep ya. Dan durasi kepanjangan, jadi gua stop sampai sini karena mau WA istri kan. Oke, jangan lupa like and subscribe guys.